tentang keyakinan kelas. Nah, sebelumnya pernah dengar nggak siapa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Nggak ada yang tahu? Nggak pernah membuat sebelumnya? Boleh, tapi hari ini kita akan membuatnya. Untuk itu kalian harus mengamati apa itu keyakinan keyakinan kelas baik-baiknya. Sebelumnya aku mau bilang, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh kita bersama yang ada di dalam kelas ini, baik ibu maupun kalian. Nah, nantinya keyakinan ini akan kita tempelkan di dinding, satu orang satu keyakinan kelas. Nanti ibu minta ke kalian semua, ini ada Aura, ada Maya, dan juga Ilham. Semua kalian punya satu keyakinan yang ingin kalian tunjukkan dan ingin diterapkan di dalam kelas ini. Setuju? Setuju. Jadi anak-anak, ada yang tahu nggak contoh, salah satu contoh dari keyakinan kelas yang pernah kalian dengar? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Coba ibu kasih tahu satu, nanti kamu bisa paham-pahami. Contohnya, di dalam kelas harus rapi dan bersih. Itu keyakinan kelas nggak? Itu salah satu dari keyakinan kelas. Berarti kita semua harus menjaga kelas dalam kondisi bersih dan rapi. Nah, saat kotor berarti kita telah melanggar keyakinan yang sudah kita buat sendiri. Makanya kita harus menjaga kelas tetap rapi dan bersih. Itu salah satunya. Nah, ada contoh lain seperti masuk ke kelas tepat waktu. Waktu jam mengajar dimulai, kalian sudah ada di kelas. Tidak ada lagi makan, tidak ada lagi minum. Itu juga keyakinan kelas. Ada lagi, menyimak penjelasan guru, itu salah satu keyakinan kelas. Misalnya kalau kita nggak buat itu, di sini beramai-ramai berteriak-teriak, di situ lagi menyimak, sedangkan ibu guru lagi berbicara atau menjelaskan pembelajaran. Apakah yang menyimak bisa mendengarkannya dengan baik? Bisa kalau duduk dengan tenang, nak? Bisa nggak kalian dengar dengan baik? Nggak bisa kan? Makanya kita yang menyimak otomatis nggak mau kan ribut, berarti di kelas harus apa? Tenang, ya, nggak ada yang ribut saat ibu menjelaskan. Berarti kalian semua harus menyimak, itu adalah bagian dari
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala rasulillah. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah tentu saja yang terlebih dahulu telah memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan diseminasi budaya positif. Ini adalah salah satu dari tugas kami sebagai calon guru penggerak untuk menyebarkan pemahaman yang sudah kami dapatkan selama mempelajari modul ini kepada Bapak Ibu semua, khususnya kepada wali-wali kelas ya. Ini ada khususnya karena nanti seperti yang disampaikan oleh kawan kita tadi ada yang namanya keyakinan kelas. Dan tentu saja yang membuat keyakinan kelas itu adalah Ibu wali kelas, Ibu Bapak wali kelas ya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Waka sudah siap hadir, sudah bersedia hadir, dan kepada Bapak Ibu semua terima kasih untuk partisipasinya. Nah, langsung saja di sini pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua pemahaman saya tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Bapak Ibu semua, budaya positif yang kita sebarkan kepada anak-anak adalah dari kita sendiri sebagai guru. Nah, guru di sini adalah perannya sebagai pemberi teladan. Dan apa yang kita teladani, itulah yang diteladani oleh siswa kita. Selanjutnya, nah, budaya positif ini ada beberapa teori yang perlu kita pahami. Sebagaimana yang kami pelajari, ada dia disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, dan kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ya, next. Apa itu disiplin positif? Nah, bisa kita lihat disiplin positif tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Ya, menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Oleh karena itu, kita dalam menjalankan disiplin positif, kita tidak boleh sebagai guru tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Dan apapun yang kita lakukan adalah dengan melibatkan peserta didik, karena tujuan pendidikan adalah untuk peserta didik. Nah, kita di sini sebagai guru tugasnya menghamba kepada murid. Nah, di sini kita menghamba kepada murid, berarti kita sebagai guru membuang ego kita dan segala sesuatu yang ada yang menjanggal di hati kita yang negatif, kita harus menguburkan itu dalam-dalam, dan kita harus memanusiakan mereka sebagaimana kita memanusiakan diri kita sendiri. Lanjutnya, teori motivasi. Apa itu teori motivasi? Nah, satu, dia ada motivasi eksternal, ada motivasi internal, dan ada motivasi internal tujuan disiplin positif. Yang pertama ada motivasi eksternal. Apa itu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, di sini ada teori motivasi. Kita pernah melihat di sekolah kita, khususnya anak-anak kita, ada yang patuh, ada yang enggak. Banyak ibu ya, banyak bapak ya. Nah, yang patuh ini bisa kita tanyakan ke dia, apa motivasi dia ke sekolah dan dia patuh. Bisa kita pastikan banyak di antara mereka yang menjawab, saya takut dihukum bapak, saya takut dihukum ibu, saya nggak mau malu, saya nggak mau dipermalukan. Itulah yang dinamakan motivasi, ya kan? Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya lakukan apabila akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini yang dinamakan dengan penghargaan. Nah, kita sebagai guru pasti pernah menawarkan imbalan kepada siswa. Banyak ya Bu, Bapak Ibu termasuk saya, karena kita belum tahu sebenarnya. Nah, sebetulnya imbalan-imbalan yang itu boleh kita lakukan, tetapi dalam bentuk perkataan, bukan dalam bentuk materi. Nah, kalau dalam bentuk materi, otomatis si anak tersebut apabila melakukan sesuatu yang kebaikan, bukan karena dia memang termotivasi dari dirinya sendiri, tetapi dia mengharapkan akan penghargaan tersebut. Nah, ini sangat fatal sebenarnya. Karena apa?
penghargaan tersebut akan menimbulkan iri hati daripada kawan-kawannya yang lain. Selanjutnya ada motivasi internal. Nah, tujuannya untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Ini yang dinamakan dengan motivasi yang sesungguhnya. Nah, dia melakukan kesalahan atau dia menjadi patuh, menjadi siswa yang teladan itu karena kemauannya dia sendiri. Seperti kita Bapak Ibu, ini contohnya saya tanya. Seandainya di sekolah Bapak Ibu tidak ada hukuman bagi yang telat ke sekolah dan tidak ada penghargaan bagi yang datang ke sekolah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan seandainya di sekolah kita tidak memperhatikan siapa dia datang tepat waktu atau siapa dia datang telat? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan sebagai seorang guru? Jujur kepada diri kita sendiri, apa yang akan kita lakukan pada saat situasi tersebut terjadi? Nggak ada? Itulah Bapak Ibu yang dinamakan dengan motivasi diri kita sendiri. Kita sadar betul apa yang akan kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan. Jadi segala sesuatu begitu juga dengan peserta didik. Dia sadar betul dia tujuannya ke sini adalah mencari ilmu, dia untuk dirinya sendiri dan untuk masyarakat. Jadi dia termotivasi dengan sendirinya, bukan karena mengharap sesuatu yang apakah itu pemberian dari kita atau menghindarkan sesuatu apakah itu hukuman dari kita sebagai guru. Nah, di sini bisa kita lihat hukuman ya. Hukuman adalah tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahannya. Hukuman itu bersifat satu arah. Guru yang memberikan dan siswa hanya menerima suatu hukuman tanpa kesepakatan. Kemudian hukuman berdampak pada psikologi siswa sehingga akan menimbulkan perasaan bersalah, marah, rendah diri dan siswa akan mengasingkan diri. Itu efek dari hukuman Bapak Ibu. Kemudian sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menemukan solusi atau masalah untuk mereka sendiri dan berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah teori dari yang dipelopori oleh Joyce Gosler. Dia yang pertama sekali mengeluarkan restitusi. Dan sekarang banyak diadopsi oleh sekolah-sekolah unggul ya. Mungkin di tempat kita belum ya. Selanjutnya. Nah, di sini ada identitas gagal dan ada identitas berhasil atas hukuman. Nah, hukuman sendiri bisa kita lihat sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya, siswa datang terlambat. Kita meminta dia berdiri di depan kelas saat terik matahari untuk menghormat bendera seperti tadi disampaikan oleh kawan kita. Itu menyakitkan nggak menurut kita Bapak Ibu? Menyakitkan. Tentu saja dia kepanasan di sana, dia berkeringat di sana dan dia juga malu. Nah, itu udah yang dinamakan dengan hukuman. Dan sedangkan ada sanksi sesuatu terjadi berarti terjadinya itu tadi kalau nggak dia pingsan, dia sakit. Kemudian ada restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Itu yang pertama ada menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi kita kembali lagi ke kesepakatan. Makanya tadi kita bilang ada kesepakatan atau ada keyakinan yang kita buat bersama siswa, baik sekolah maupun kelas. Nah, kalau dia melanggar peraturan sekolah berarti kita kembali ke keyakinan ke sekolah. Kalau dia melanggar kesepakatan keyakinan kelas, kita kembali ke keyakinan kelas. Nah, 5 posisi kontrol guru seperti yang sudah kita tahu, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada identitas gagal, identitas berhasil, atau identitas sukses ya. Ada motivasi, kontrol dari luar juga, dan yang terakhir ada kontrol dari diri. Jadi selama yang kami pelajari tentang identitas 5 posisi kontrol ini, yang dikatakan posisi kontrol yang berhasil adalah posisi kontrol sebagai manajer, yaitu nanti dia seperti tadi akan menjadi solusi sendiri dan dia akan menghargai dirinya sendiri berdasarkan dengan keyakinan-keyakinan yang sudah kita lakukan.
Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, kita juga manusia, Bapak Ibu, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan, kebutuhan, pengakuan atau atas kemampuan. Keempat, kebebasan, kesenangan. Nah, di sini Bapak Ibu, siapa yang tidak membutuhkan salah satu di antaranya? Kita tidak mengaku secara perlahan, kita tidak mengakui dia bisa. Bahkan kalau dia berbuat salah, kita langsung merendahkan. Padahal di situ dia butuh pengakuan kita. Oh, kamu bisa nak, kamu maju. Oh, kamu kalau nggak bisa, ibu akan ajarkan. Padahal dia butuh seperti itu. Dia butuh pengakuan dari kita. Butuh penguasaan. Kalau dia bisa tampil di depan teman-temannya. Dia bisa tampil di depan guru kalau dia bisa. Dia mau menunjukkan kalau dia itu mampu. Itu yang dinamakan dengan penguasaan. Jadi waktu ketika dia menunjukkan kalau dia itu mampu di depan semua orang, itu sudah mencukupi kebutuhan penguasaannya dia. Yang kedua ada kebebasan. Nah, kita tahu anak-anak kita semuanya butuh bebas. Nah, sejak kebebasan kita sebagai guru juga tahu ya apa batas-batasnya. Kalau misalkan saat jam pelajaran terakhir, nih kita sering ya. Saya sendiri juga sangat pelajaran terakhir. Sebenarnya nih, kalau yang kita rasakan saat jam pelajaran terakhir itu di kelas apa? Apakah kita semangat belajarnya atau menurun belajarnya? Menurun ke Bapak Ibu, apalagi dengan suasana yang panas. Begitu juga dengan anak-anak. Dia akan bosan karena dari seharian dia belajar di kelas dengan materi yang berbeda-beda dan dia diperas kepalanya untuk memahami ini itu semuanya. Tentu dia tertekan Bapak Ibu. Psikologisnya terganggu dan dia butuh kebebasan untuk mencari kesenangan. Nah, di situ makanya besok Bapak Ibu ke depannya kalau misalkan ada beberapa guru yang mungkin ada anak-anaknya di luar, selama dia nggak mengganggu kelas lain, biarkan saja, nggak usah ditegur. Ya, sebenarnya seperti itu. Jangan itu kenapa di luar, ibunya di dalam. Mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya itulah saat yang berat terakhir yang terjadi. Boleh selama dia kita kasihkan ada keyakinan, udah kita buat tadi. Kita buat ini, kamu harus menghargai diri sendiri dan orang lain di sana lagi belajar. Kamu nggak boleh keluar. Kamu nggak boleh mengganggu mereka. Tetapi kalau kamu memang panas di dalam rasa berat, boleh cari angin di depan kelas kita. Seperti itu contohnya. Ibu, saya paham betul bagaimana ibu mengajar. Ibu pun sudah jauh-jauh hari mengajar dan tahu betul bagaimana sifat anak kita ya. Bagaimana mengontrolnya. Itu salah satu tipsnya. Kemudian akan kesenangan. Nah, ini dia yang terakhir. Mereka juga butuh kesenangan. Kita butuh kesenangan, mereka butuh kesenangan. Mungkin saat mereka keluar mereka senang karena dari pagi sampai siang hampir jam-jam terakhir mereka merasa susah. Mereka butuh senang. Jadi biarkan mereka keluar selama tidak mengganggu aktivitas orang lain. Selanjutnya. Nah, ini dia. Konsep utama daripada pemaparan kami hari ini adalah mengajak Bapak Ibu semua ataupun khususnya wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Nih kira-kira Bapak Ibu siapa yang udah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Khususnya untuk wali kelas dulu. Ibu Nina, yang lain? Belum. Nah, Bapak Ibu kami sarankan untuk besok insyaallah. Boleh yang lain secara pribadi, tapi tetap menyepakati, tapi yang wali kelas ini yang lebih utama. Dan lebih baik itu dibuat poster. Kalau tidak salah di kelas kita juga udah ada, tapi itu bukan kesepakatan bersama. Dibuat terus oleh gurunya atau siapa yang bersangkutan dengan instansi pendidikan. Tapi ini lebih baik melibatkan mereka, menanyakan apa yang mereka suka, apa yang enggak mereka suka. Apa yang mereka yakini ini baik, apa yang enggak mereka meyakini ini baik. Nanti hindarkan kata-kata jangan dan tidak. Boleh membuat kata tersebut tapi dengan kalimat yang positif seperti tadi dijelaskan oleh kawan kita. Seperti jangan buang sampah pada tempatnya, hilangkan jangan, tetapi buanglah sampah pada tempatnya. Jangan mengganggu kawan, hilangkan jangan, tapi buatlah menghargai diri sendiri dan juga kebebasan orang lain. Seperti itu kira-kira ya. Kalau memang Bapak Ibu butuh ini pemahaman lebih, kami siap insya-Allah. Nah, selanjutnya ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah pernah saya buat di kelas. Itu udah benar belum penulisan kelas satunya? Salah ya? Kurang satu? Kelas 1 sebenarnya. 7, betul ya? Bukan 2. Lupa 1
Berapa satu itu kelas 7 ya? Kurang satu ya. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah pernah saya buat di minggu ketiga kemarin begitu saya dapat tugas mempelajari modul 1.4. Berarti di situ saya diminta untuk membuat keyakinan kelas bermasifal langsung gak cek karena takut tertinggal nanti apa-apa yang tidak bisa saya kejar. Ini dia salah satu kesempatan yang sudah kami buat. Yang pertama ada selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Kedua, saling menghargai dan menghormati. Ketiga, selalu bekerja sama, saling membantu. Dan selanjutnya juga. Ya, Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Kemudian ada next. Kesepakatan kelas. Ini juga ada kesepakatan kelas. Ada kalau keluar minta izin, itu kesepakatan bersama juga kita buat. Kemudian makan dan minum sambil duduk, bukan sambil berjalan. Kemudian kalau bertanya tunjuk jari, bekerja sama dan tolong menolong, dan juga yang lain-lain sebagainya. Ini dia adalah segitiga restitusi, tahap terakhir dari teori disiplin budaya positif yang akan dipaparkan. Yang pertama, apa saja nih dari segitiga restitusi? Yaitu ada satu, validasi kebutuhan. Atau yang pertama ada menstabilkan identitas. Kedua ada validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah contohnya, satu tadi kalau validasi kebutuhan salah satu contohnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Contohnya siswa terlambat. Kita begitu dia masuk, sebaiknya kita jangan menegur dia di depan orang banyak. Ya, kita panggil dia, baik itu ke ruangan kantor atau ke tempat lain yang di situ hanya kita berdua dengan dia yang berbicara. Nah di situ kita tanyakan kenapa dia terlambat. Pasti dia punya alasan Bapak Ibu ya. Kemudian kita tanya ke dia, kalau misalkan alasannya seperti tadi, dia tidur malam karena terlambat malam karena main game, jadinya dia terlambat bangun. Nah kita bisa tanyakan ke dia solusinya. Kalau misalkan besok kamu terlambat lagi karena tidur malam, berarti kamu kan sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat nih. Nah kira-kira bisa nggak sih kamu memperbaiki keterlambatan kamu ini? Nah kita tanya ke dia. Kalau misalkan dia bisa, Bu, bagaimana solusinya? Kita tanyakan dia langsung. Kita bagaimana dia bisa memberi jawaban nggak? Nah kalau misalkan ada siswa kita yang nggak, Bu, nggak tahu home, Bu, Ibu kasih solusi, kamu mau dengar nggak? Nah kita tawarkan dulu solusi kita. Kalau memang dia nggak tahu bagaimana solusinya, atau memang siswa kita pura-pura nggak tahu kan, padahal dia tahu. Nah, kita tetap mencari pura-pura tahu. Kalau kamu udah tahu nih, pura-pura nggak tahu, jangan, kita kasih solusi padahal solusinya dia tahu, tapi tetap kita kasih tahu. Kemudian ada lagi menanyakan keyakinan. Itu dia, kembali lagi ke keyakinan yang sudah kita buat. Udah kita tempelkan posternya, kita tunjukkan ke dia, ini kira-kira keyakinan kelas mana nih yang sudah kamu langgar hari ini, dan lain sebagainya. Next, ini ada video tentang salah satu segitiga konstitusi, mungkin bukan di keterlambatan, tapi ada kasus yang lain. Boleh Ibu baca sendiri dan boleh Ibu lihat. Nggak ada suara. Ya, bisa.
satu contoh daripada segitiga restitusi. Kita bisa sama-sama lihat tadi siswanya merobek buku kawannya ya, merobek buku kawannya karena tidak diizinkan untuk menyalin tugas. Mungkin dia tugasnya ketinggalan, jadi si kawan ini nggak kasih, akhirnya dia marah, dia kesal, dia robek bukunya. Nah, saat di suatu sisi kan kita bisa lihat kalau yang salah siapa yang merobek buku, tapi di sisi lain kita juga bisa paham kenapa dia bisa marah. Karena dia ketinggalan catatan, tapi kawannya ini pelit. Makanya kita buat keyakinan kelas untuk saling berbagi dan empati. Saat kawan kita ketinggalan, kita berarti membantu dia. Itu, dan kita juga tidak boleh langsung menghukum mereka atau langsung memberi hukuman kepada siswa. Kita panggil dia seperti tadi. Si bapak panggil siswanya untuk menanyakan kenapa dia robek buku, dia kasih tahu alasannya, dan juga dia kasih tahu solusinya sendiri, yaitu dengan meminta maaf kepada buku yang dirobeknya, kemudian mengganti sampulnya. Itu kan ada solusi. Ada solusi Bapak Ibu semua, dia bersedia menggantikan dan juga meminta maaf. Bapak Ibu, terima kasih. Itulah sedikit pemaparan dari saya tentang pemahaman yang sudah saya dapatkan selama mengikuti calon guru penggerak, dan ini khususnya di modul 1.4. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, selama beberapa menit yang lalu kita sudah mendengarkan pemaparan dari saya sendiri. Mungkin nih di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh. Ada yang mau memberikan umpan balik juga boleh, dan ada yang mau refleksi juga boleh. Dipersilakan kepada siapa? Bapak Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengar dari paparan dari Ibu, tadi saya sangat menyentuh hati Ibu. Ya. Ya. Tapi gini Bu, saya ingin bertanya sedikit tentang keyakinan sekolah. Di kebiasaan yang saya hadapi. Kebiasaan yang saya hadapi waktu pergantian jam pelajaran. Jadi banyak anak-anak yang ingin keluar, yang ingin ke WC, bermacam-macam lah. Kadang kalau saya beri izin, anak-anak huruf, jadi berlomba-lomba ingin keluar. Kalau saya tidak memberi izin, karena ada yang guru tadi tidak memberi izin, dia nggak tahan lagi kencing. Jadi terpaksa saya harus memberi izin. Itu bagaimana sikap kita? Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Abdurrahman. Ini pertanyaan semua guru sebenarnya ya. Termasuk saya pribadi juga mendapatkan pengalaman yang sama. Jawab dulu atau gimana? Jawab dulu ya. Ini kita lihat ke pertanyaan Bapak Abdul. Bagaimana sikap kita Bapak ya? Sebenarnya kalau dibilang sikap kita, sikap saya juga ya, sikap saya selama ini, saya memberikan izin kepada mereka. Takutnya memang benar dia ingin keluar, pergi ke toilet, ingin pipis. Karena kalau kita menahan pun akan berakibat fatal untuk dia. Itu juga kembali ke kesehatannya Pak ya, nggak boleh. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana yang pertama bagaimana ekspresi wajahnya. Kalau dia memang benar-benar ingin pergi ke kamar mandi, kita beri izin dia. Kemudian kalau kita lihat dia murun-run, itu boleh kita tahan Pak ya. Itu boleh kita tahan. Kamu murun-run. Nah, salah satu tips nih kayaknya berhasil nih. Ini kan Bapak yang masuk. Ini kalau bisa Bapak pakai boleh. Setiap dia ingin izin keluar, Bapak catat nama dia dan juga tanda tangan dia. Ini kamu keluar kan? Catat nama, tanda tangan. Nanti besoknya apakah akan dia mengulang itu lagi? Nah, Bapak bilang juga nih kalau lebih dari 3 kali kamu keluar masuk kelas di waktu jam Bapak, kamu berarti sudah melanggar keyakinan kelas kita. Keluar masuk tanpa alasan yang jelas. Ini udah ketiga kalinya. Dan saya yakin ya, kalau saya udah juga buat kemarin. Yang pertama itu saya kasih izin mereka terus. Waktu kedua, saya waktu dia minta izin dia dulu. Ada nggak nama dia di sini? Kalau memang ada, berarti ini kamu udah 2 kali loh. Kita tunjukin ke dia. Kalau memang besok ada lagi, kita tunjukkan lagi.
apakah nanti ketiga kali dia masih ada juga? Nah, kalau ada, kita panggil dia gunakan segitiga restitusi tadi. Kenapa alasan dia? Karena ada satu kasus nih Bapak Ibu. Ini pengalaman juga di share di CGP, ada satu kasus seorang anak yang introvert. Bapak Ibu tahu kan introvert bagaimana? Tetapi dalam hatinya dia ingin bergaul dengan kawan-kawannya. Suatu hari dia duduk dengan kawan-kawannya, dia berinisiatif untuk membuat kawan-kawannya tertarik dengan dia dan mendapat perhatian dari dia mendapatkan perhatian dari kawan-kawannya. Rupanya perhatian yang dia gunakan itu cara yang dia gunakan untuk menarik perhatian kawannya itu ataupun guru salah. Dia saat sesi guru bertanya menjelaskan, dia minta izin ke toilet. Besoknya lagi seperti itu. Jadi otomatis ketika dia melakukan hal itu, kawan-kawannya kan sudah kenal dengan dia, sudah tahu dia, berarti dia berani. Dia ada buat sebuah kalau biasa kita bilang kayak bukan apa namanya, ini maksudnya kayak ini kalau saya berhasil, kamu ini ya, apa tuh namanya? Bukan. Misalnya dia buat kayak apa namanya? Reward. Bukan reward. Ini maksudnya seperti ini. Taruhan. Dia buat taruhan dengan kawan-kawan. Saking dia ingin bergaul dengan kawan, dia buat taruhan. Nih coba ya, besok kalau saya berhasil menyela waktu Bapak Ibu itu saat menjelaskan pelajaran, kamu mau ya berkawan dengan saya, mau ya mengajak saya kemana-mana, seperti itu, sampai buat seperti itu dia. Jadi kan kita udah tahu di situ alasannya, berarti dia memang ingin berkawan, tapi dia dicuekin, dia nggak diperhatiin sama kawan-kawannya. Jadi kita tahu itu salah satu alasannya Bapak Ibu, sampai ibu guru melihat kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan, akhirnya sudah ketiga kali dipanggil lah dia. Nah, dengan menjalankan segitiga restitusi ini, kenapa? Alasannya kenapa? Akhirnya dia mengaku, saya butuh kawan Bu, saya nggak saya ingin bergaul dengan mereka, saya ingin mereka mengakui saya sebagai kawan di kelasnya. Karena dia yang introvert, tapi di dalam hatinya dia ingin berkawan. Akhirnya dia buatlah sesuatu yang bisa menarik perhatian sampai dia bertaruh dengan kawannya. Itu pengalamannya. Bisa diterima? Bapak udah. Ini gimana nih? Pertanyaan terus dari Ibu Ranati sudah? Oh, dan apa? Berarti ini berarti makanya. 3 kali ya. Kita kan tanya dulu nih ke kawannya, apakah dia jam pertamanya masuk, keluar. Kalau memang kawannya bilang keluar Bu, kita tanyakan ke sampai semua bilang keluar, berarti bisa kita tahan dia. Dia udah memang dia kebiasaannya keluar masuk, bisa kita tahan, dan itu tidak termasuk hukuman Bapak Ibu. Ada yang lain? Tanggapan? Ayo ibu-ibu, kasih tanggapan, masukan. Boleh, tanggapan, masukan, kritik dan juga saran, kami sangat membutuhkan Bapak Ibu. Ajar. Dulu Ini sedikit saja ya. Dari paparan Ibu Nina dan Ibu Nurul tadi, saya melihat kan tadi ada video segitiga restitusi antara guru dan murid. Jadi saya melihat ada kesamaan antara segitiga teknik-teknik dari segitiga restitusi itu dengan teknik-teknik konseling yang kami lakukan sehari-hari di BK. Ada kesamaannya, Ibu Nurul ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Darisna atas tanggapannya. Nah, segitiga restitusi rupanya bukan yang baru ya, sudah dipraktekkan oleh Ibu Guru BK kita. Mungkin kita yang belum ya, tapi kita boleh mempelajarinya pada beliau bagaimana itu segitiga restitusi lebih lanjut. Terima kasih. Yang lain?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cuman kan pada pemaparan Bu boleh. Boleh. Bagaimana menurut Ibu, bisa siswa juga bisa, Ibu bisa menerima, boleh apapun selama kita memberi hak mereka untuk merasa bebas. Ya Bapak Ibu, itu sih yang kami pahami. Kalau memang Bapak Ibu bisa menerapkan, ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa, nggak masalah juga. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Bu Nurul paparkan tadi, bahwa itu kan seandainya apabila dalam kelas itu anak-anak yang tidak minat belajar itu kebebasan itu 90%. Tapi kalau memang dalam kelas itu hanya 1-2 orang yang bolak-balik keluar masuk, bagaimana itu solusinya? Itu aja Pak, terima kasih. Nah, kalau 1-2 orang yang keluar masuk bolak-balik, itu bisa kita letakkan dia di sudut. Kalau menurut saya ya, letakkan dia di sudut. Ini kamu selesaikan tugas kamu dulu. Setelah ini kamu boleh duduk di sana. Kalau memang di sana kamu merasa nyaman, kamu silakan duduk di sana. Tapi dengan tadi buat perjanjian dengan mereka, kalau tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar dan mengganggu orang lain selama pembelajaran berlangsung. Karena kan nggak semua anak, khususnya seperti kami nih bahasa Inggris, mereka rata-rata memang tidak suka bahasa Inggris, ya, tidak suka bahasa Inggris, katanya bahasa Inggris susah. Jadi bagaimana kami mengakalinya? Ya seperti itu, kamu selesaikan tugas dulu. Kalau memang kamu bisa, kamu boleh ke tempat yang kamu suka. Misalnya dia suka di luar sebentar, saya kasih waktu kamu di luar sebentar, cari angin. Begitu sudah selesai, kamu boleh masuk kembali ke dalam kelas. Seperti itu Ibu. Gimana Bapak Ibu, waktu pun sudah menunjukkan jam 1, kita butuh pulang dan istirahat. Belum, masih ada 6 menit lagi. Ya, ada 1 menit. Saya mendengar tadi begitu antusiasnya pertanyaan yang ditanyakan sehingga menyebabkan agak sedikit kewalahan daripada pemateri. Dan di sini saya dengan pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan tadi bisa memberikan beberapa solusi bagi anak-anak yang memang sering keluar masuk. Itu catatan pertama Bu Nurul sudah benar sebenarnya. Saat pertama masuk di keyakinan kelas, anak-anak pertama minta izin, sudah sekali. Kemudian di saat dia sudah masuk dan mau keluar lagi, itu tidak lagi berlaku aturan kelas minta izin, karena sudah kali kedua atau kali ketiga. Sudah berlaku catatan yang kita buat. Dengan membuat catatan dan kita diminta kepada anak-anak untuk menandatanganinya, mungkin anak-anak tidak mau mengulang 2 atau 3 kali. Walaupun banyak benar-benar terdesak, paling 2 ke, mamanya ceritnya lain. Itu yang pertama. Dan untuk solusi bagi anak-anak yang bosan di dalam kelas, Bu Nurul tadi sampaikan kita berikan hak kepada anak-anak untuk di luar. Sekolah kita ada 15 kelas. Kalau satu kelas saja di dalam satu tingkatan itu, dalam satu ruangan kelas minta izin ledro anak-anak yang memang butuh angin segar di luar, itu kali 15, ada 45 anak-anak yang di luar, yang menyebabkan hal yang tidak baik dilihat, dan kita juga tidak akan mampu mengontrol anak tersebut untuk tidak mengganggu orang lain. Saat kaiwa ademit pasti ijak kali. Solusi terbaik kalau di dalam kurikulum Merdeka itu sebenarnya ada istilah es krim. Berarti ada pura ice breaking ya kan? Mai lu buku ada es krim lain ya bakal apa tinggal. Sementara dari awal
pembelajaran kemarin saya sudah sampaikan bahwa di dalam setiap ruangan itu kalau tidak salah ada sekitar 12 malah lebih tempelan kertas yang sudah kita buat. Kalau memang Bapak Ibu jin lagu sesuai dengan yang diminta oleh kurikulum Merdeka, itu bisa kita lakukan. Tapi kadang kita nyomtelun gua mengajar. Yang rajin cik Garuda Pancasila tak kok. Teman dalmong lokalnya Garuda Pancasila, lokal di Garuda Pancasila kan hiding oje nemin. Jadi otomatis kita harus pasang cara dan taktik bagi tanyo. Yang pertama, talaki anak min ele, kadang anak min na yang jem lagu atau yang jem mutelabut. Kan banyak talenta daripada anak-anak itu yang bisa kita gunakan untuk membuat anak-anak itu merasa nyaman. Yang B ne paksa ji yang garu ji le de ya ke tro ke ni lagu udah mai ke garu roi. Jadi itu mungkin solusi bagi kita yang dapat kita terapkan. Yang pertama, kita buat catatan bagi siswa yang memang sering keluar masuk atau yang terlambat sudah berhari-hari setiap kita masuk dia minggu ini hari ini telat, hari berikutnya telat, minggu berikutnya telat, itu sudah harus kita buat catatan-catatan tersendiri. Kemudian untuk yang bosannya beda pegahan emit danyo yang mengajar bosan deh. Cuma ini kan yang pudro itu dia memang tugas doi belajar. Jadi sama-sama kita siasati, dan yang terpenting kalau di dalam kurikulum Merdeka ini seperti apa yang sudah Ibu Nurul sampaikan tadi adalah kesepakatan kelas untuk setiap mata pelajaran itu Bapak Ibu buat. Dan Lun termasuk salah sidro yang terkejut Buno wate katanya oleh Ibu Nurul so yang karena pegat kesepakatan kelas dengan jawaban singa dan rame yang golong pegat. Padahal kesepakatan kelas itu dimulai minggu pertama kita masuk. Yang tikula kali metepe wate pri lam lokal secara umum wali kelas buat untuk kesepakatan kelas yang disepakati di kelasnya untuk wali kelas mudah mengontrol, guru setiap mata pelajaran itu membuat kesepakatan kelas. Malah pedro dan limongdro yang kalian lun bisa PMM menyangkut dengan disiplin positifnya. Jadi kepada Bapak Ibu, untuk setiap mata pelajaran, setiap kelas, anak payah negeri nulis ngenjara wamanda ada nama karena membuat kesepakatan hal yang kalian ada yang god tulisan baju atau perangkapan dan pokoknya, sehingga ada catatan-catatan yang bisa kita tunjukkan kembali kepada siswa apabila mereka melakukan hal-hal yang memang kita anggap melanggar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat kita laksanakan semuanya. Baik, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah. Insya Allah bermanfaat sekali tanggapan dari beliau dan juga trik-triknya bisa Ibu pakai di sekolah dan juga di kelas nantinya. Terima kasih. Mengingat waktunya sudah menunjukkan angka 1, terima kasih untuk perhatian dan saya minta maaf atas segala kekurangan dari penyampaian saya. Mungkin Bapak Ibu kurang mengerti atau kurang memahami dari keseluruhan. Maklum saya juga lagi belajar. Dan insya Allah atas kritik dan saran dari Bapak Ibu semua akan saya perbaiki nantinya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlizar SPD, rekan sejawat dari Ibu Nurul Akmal, calon guru penggerak dari SMP Negeri 225. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit testimoni tentang penyebaran budaya positif yang telah Ibu Nurul sampaikan kepada kami minggu yang lalu. Di sini saya bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa yang pertama, guru itu harus menjadi contoh teladan bagi murid-muridnya. Saya setuju sekali dengan pendapat seperti itu. Bagaimana kita harus menjadi contoh teladan bagi murid? Kita lakukan untuk hal-hal kecil dulu. Dengan cara kita datang lebih awal dari murid, kita masuk kelas lebih awal, dan kalau kita keluar kelas kita harus tepat waktu. Kemudian
budaya positif lagi yang sangat-sangat harus kita tingkatkan pada murid kita adalah dengan cara mereka biasa untuk menebarkan salam. Kemudian kita juga harus mencontohkan kepada anak-anak kita bagaimana kalau kita mau meminta tolong pada seseorang, kita bisa dengan cara meminta permisi, meminta maaf, dan berterima kasih kalau orang itu telah menolong kita. Selanjutnya, ini yang kedua mengenai kesepakatan kelas. Di sini saya sebagai wali kelas merasa sangat terbantu dengan adanya program pencerahan bagi kami guru-guru di sini. Di sini kami membuat kesepakatan kelas dengan cara meminta anak-anak untuk menyampaikan ide-idenya, apa yang ingin mereka lakukan untuk kelas mereka lebih nyaman. Di sini telah saya lakukan, saya minta ide dari anak-anak menyampaikan bermacam idenya, dan saya nanti yang akan memperbaiki di mana kurangnya di sana sini. Terus yang ketiga ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Jika seorang anak melakukan kesalahan, kita sebaiknya memanggil anak itu secara personal, kita tanyakan kepadanya dari hati ke hati, apakah dia menyadari apa yang dilakukan tadi itu. Setelah nanti anak mengatakan kalau dia sadari, kita lanjutkan dengan validasi tindakan. Yang tepatnya kamu melakukan kesalahan apa tadi? Setelah kita dapat dari anak, dia melakukan, saya melakukan ini ibu bla 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 kesalahan saya. Setelah itu kita tanyakan padanya kaitan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Adakah kamu melanggar keyakinan kelas kamu? Kalau anak kemudian dia merenung, kita beri waktu dia menyadari, terus kita tanyakan, sekarang solusinya dari kamu apa? Misalnya kamu tadi datang terlambat ke sekolah, di keyakinan kelas kita tidak boleh datang terlambat. Bagaimana? Jadi anak dia menjawab, ada anak satu ini yang menjawab, saya akan tidur lebih cepat ibu, tidak mau bergadang lagi supaya saya bisa bangun salat subuh tepat waktu dan kemudian bersiap-siap ke sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Irna, rekan sejawat dari Ibu Nurul Akmal CGP Angkatan 11 2024. Di sini saya ingin memberikan sedikit testimoni mengenai pengibasan yang dilakukan oleh Ibu Nurul tentang budaya positif. Dari pemapasan beliau, saya mendapat banyak pencerahan dan juga ilmu yang lebih bermanfaat mengenai budaya positif di sekolah, khususnya untuk saya pribadi sebagai guru, di mana guru di sini adalah sebagai contoh teladan murid-muridnya dan juga panutan mereka. Dan juga saya sangat tertarik pada poin 5. Posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari keseluruhan posisi tersebut, ternyata posisi manajerlah yang paling cocok digunakan di sekolah oleh guru. Dan saya akan mencoba menjadi sebagai manajer untuk murid-murid saya ke depannya. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayah, kamu tahu kenapa ibu panggil kamu ke sini? Tahu, tadi saya makan di kelas pada saat jam belajar. Kalau boleh ibu tahu, kenapa Ahyar makan di kelas? Lapar. Iya, ibu tahu saat kita butuh makan saat kita udah lapar. Tetapi kita harus tahu juga kapan waktunya. Ayah sarapan tadi pagi? Sarapan, tapi saya lapar lagi karena dari pagi agak terus. Oh ya,
jadinya makan lagi. Oh begitu ya. Eh, eh, Ibu ingin tanya nih, apakah Ahyar masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakatin beberapa minggu lalu? Masih Bu. Apa itu? Kita harus menghargai orang lain dan diri sendiri. Apakah kalau Ahyar makan di kelas, Ahyar sudah menghargai diri sendiri dan orang lain? Tidak. Baik, Ibu di sini tidak mencari siapa yang salah, tetapi Ahyar yang membuat solusi sendiri. Bagaimana caranya agar perbuatan ini tidak terulang lagi? Saya berusaha makan di kantin sebelum jam belajar. Dan saya akan datang lebih tepat ke sekolah agar tidak terburu-buru. Baik, Ahyar, terima kasih untuk waktunya. Sekarang Ahyar boleh kembali ke kelas. Itu udah bagus, Ahyar. Ini tinggal kita cut nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar kelas 93. Saya merasa senang bisa mempraktekkan salah satu skenario praktek segitiga restitusi bersama Ibu Nurul. Saya sangat senang dan termotivasi untuk tidak akan makan di kelas saat jam pelajaran apapun alasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.